Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Sniper: The White Raven. Film ini dirilis pada tahun 2022, mengisahkan tentang perjuangan seorang warga Ukraina yang awalnya berideologi pasifisme berubah menjadi seorang pahlawan yang membela keluarga dan negaranya dari invasi Rusia. Pasifisme didefinisikan sebagai ideologi anti perang atau komitmen anti kekerasan. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Pasangan suami istri bernama Raven dan Nastia tinggal di sebuah pondok di tengah hutan dan hidup sederhana menjauhi keramaian kota. Mereka berdua adalah warga Ukraina. Alasan mereka tinggal di tengah hutan karena mereka menentang peperangan yang sedang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Mereka lebih memilih untuk hidup damai menyatu dengan alam. Setiap hari Raven pergi berangkat kerja dengan sepedanya. Raven mengajar di sebuah sekolah SMA. Dia sudah menyandang 3 gelar sarjana dari bidang fisika, matematika, dan ekologi. Karena itu Raven dikenal sangat jenius. Доброго ранку. Sesampainya di sekolah, Raven sempat melihat berita di TV yang memberitakan tentang keputusan Presiden Ukraina yang menegaskan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama dengan Rusia dan menolak kesepakatan dengan Uni Eropa. Karena keputusan itu terjadi demo besar-besaran di ibu kota Kiev. Tapi aksi demo itu malah menjadi peristiwa tragis. Pasukan khusus menembaki para demonstran dan membunuh lebih dari 100 demonstran. Крим було повністю захоплено і взято під контроль Російською Федерацією. Смотри, снайпер. Ketika Raven sedang mengajar, ada satu murid nakal yang meniup gumpalan kertas dengan penanya ke papan tulis. Bukannya marah, Raven malah meminta murid itu mengulang aksinya. Raven akan menghitung jarak dan kecepatan gumpalan kertas yang ditiup murid itu sebagai bahan pembelajaran para murid. Dari perhitungannya, sangat terlihat kalau Raven sangat jenius dalam bidang matematika. Якою буде швидкість? Відповідь запиши, будь ласка. Setelah mengajar, Raven kedatangan reporter televisi di rumahnya. Mereka meliput tentang kehidupan Raven dan istrinya yang lebih memilih tinggal menyatu dengan alam. Saat itu, istri Raven tengah hamil muda. Raven berencana tinggal di hutan dan membesarkan anaknya di sana. Malam harinya, ketika akan tidur, Nastia memberikan Raven sebuah patung kecil yang sudah dipahatnya. Nastia mengatakan kalau patung itu adalah malaikat yang akan melindungi suaminya. Твій ангел буде тебе оберігати. Di perbatasan Ukraina, militer Rusia mengerahkan pasukan untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan yang sering digunakan sebagai tempat persembunyian para militan bersenjata. Pagi harinya, Raven berangkat bekerja seperti biasa. Dalam perjalanan ke sekolah, Raven bertemu dengan 2 tentara Rusia yang sedang berjaga. Raven merasa heran melihat tentara Rusia ada di wilayah Ukraina. Sesampainya di sekolah, Raven melihat berita di TV yang memberitakan kalau militan bersenjata serta aktivis pro-Rusia sudah menduduki gedung-gedung pemerintahan Ukraina. Та проросійські активісти продовжують утримувати будівлі обласних державних адміністрацій. Setelah melihat berita itu, Raven yang khawatir dengan keselamatan istrinya bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Raven melihat 2 tentara Rusia yang bertemu dengannya sebelumnya sedang memukuli istrinya. 2 tentara Rusia itu juga menginterogasi Raven. Mereka curiga kalau Raven dan istrinya adalah mata-mata Ukraina. Raven mengatakan kalau dia hanya warga sipil biasa yang bekerja sebagai guru. 1 tentara Rusia menggeledah rumah Raven berupaya mencari bukti kalau Raven dan istrinya adalah mata-mata Ukraina. Tapi dia tidak menemukan bukti apapun di rumah Raven. Kemudian tentara Rusia itu membakar rumah Raven. Ketika 2 tentara Rusia itu akan pergi, hal tidak terduga terjadi. Di depan kedua matanya, Raven melihat istrinya tewas ditembak oleh tentara Rusia.
rumah Raven juga sudah habis terbakar. Keesokan harinya, Raven yang masih berbaring di samping jasad istrinya ditemukan oleh dua tentara Ukraina. Kemudian mereka membantu menguburkan jasad istri Raven dan membawa Raven ke markas militer Ukraina. Sesampainya di markas militer Ukraina, sang komandan tidak menerima kehadiran Raven karena dia mencurigai kalau Raven adalah mata-mata Rusia. Tentara yang membawa Raven berusaha meyakinkan komandannya kalau Raven adalah warga sipil yang menjadi korban tentara Rusia. Raven turun dari mobil dan mengatakan ke sang komandan kalau dia akan mengusir pasukan Rusia dari negaranya. Я хочу вигнати цю наволоч з нашої землі. Raven diterima menjadi tentara militer Ukraina. Bersama tentara yang lain, Raven mulai menjalani pelatihan militer. Siang dan malam, Raven dan tentara lainnya terus menjalani pelatihan fisik. Mereka juga dilatih untuk merakit senjata dengan cepat. Tapi di luar waktu pelatihan, Raven terus melatih dirinya agar bisa merakit senjata lebih cepat dari tentara yang lain. Hingga akhirnya Raven berhasil merakit senjata dengan cepat. Setelah pelatihan, komandan mengumpulkan semua tentara. Komandan mengatakan kalau mereka kekurangan penembak jitu di barisan depan. Karena itu, sang komandan akan memilih beberapa tentara untuk bergabung dalam program pelatihan penembak jitu. Raven juga mengajukan diri untuk ikut bergabung dalam program tersebut. Tapi sang komandan malah meremehkan Raven. Bahkan komandan mengatakan kalau Raven tidak bisa melepas magazin dari senjata. Tidak terima dengan hinaan itu, Raven akan membuktikan kalau dia bisa membongkar dan merakit senjata kurang dari 20 detik dengan mata tertutup. Почали! «18 секунд!» Setelah itu, Raven dan beberapa tentara yang terpilih mengikuti pelatihan khusus penembak jitu. Mereka dilatih langsung oleh seorang penembak jitu senior pasukan Ukraina. Setelah diberikan materi penjelasan tentang tugas seorang penembak jitu, mereka diberi senapan SVD semi otomatis. Sementara Raven hanya diberi senapan SKS dengan pengisian manual. Raven hanya bisa bersabar mendapat diskriminasi dari atasannya. Setelah itu, mereka menjalani pelatihan dasar sebagai penembak jitu. Mereka dilatih untuk bertahan di posisi dan tidak bergerak dalam situasi apapun. Beberapa tentara mendapatkan nilai minus karena bergerak dari posisi mereka ketika mendengar suara tembakan. Tapi Raven mampu melewati pelatihan itu dengan nilai sempurna. Setelah itu, sang pelatih menjelaskan tentang jarak tembak berbagai senapan yang digunakan oleh penembak jitu. Senapan SVD mereka memiliki jarak tembak 600 meter, sementara senapan yang digunakan para pelatih memiliki jarak tembak 800 meter. Raven bertanya jenis senapan apa yang digunakan oleh penembak jitu Rusia. Sang pelatih mengatakan kalau penembak jitu Rusia menggunakan senapan yang lebih canggih yang mampu mengenai target walau di jarak 2000 meter. Tapi pelatih juga mengatakan kalau senapan bukanlah faktor utama untuk menjadi penembak jitu yang hebat. Але не гвинтівка робить снайпера небезпечним, а його кмітливість та витримка. Setelah itu, mereka menjalani pelatihan menembak jarak jauh tanpa melihat bidikan. Pelatihan itu bertujuan agar mereka mampu menjaga arah target yang akan ditembak, karena mata mereka akan disibukkan dengan mengamati area sekitar ketika akan menembak. Pelatih juga mengajarkan satu keahlian penting yang harus dimiliki penembak jitu, yaitu mampu menghitung cepat di luar kepala untuk menentukan jarak. Pelatih mengajarkan sebuah rumus untuk menghitung jarak dengan akurat. Karena Raven seorang sarjana matematika dan fisika, Raven bisa menjawab dengan mudah setiap pertanyaan yang diberikan oleh pelatih. Відстань до КАМАЗа 493 метри. Правильно. Malam harinya mereka dilatih untuk menembak dalam kondisi gelap. Pelatihan ini adalah tahap akhir sebelum mereka dikirim ke garis depan. Beberapa tentara tidak bisa menembak tepat sasaran, tapi Raven mampu menembak tepat sasaran. Keesokan harinya mereka semua dikumpulkan. Pelatih mengumumkan kalau semua peserta dinyatakan lulus menjadi penembak jitu. Raven mendapat nilai terbaik dari semua peserta dan akan bertugas bersama sang komandan. Бет. Я. Друга класність. Вітаю.
Ukraina berencana menyerang pasukan Rusia di perbatasan. Para petinggi militer akan mengirim penembak jitu dan tim serbu. Setelah itu di perbatasan Ukraina, ketika tim serbu sedang bergerak, tim penembak jitu sudah bersiap di posisi masing-masing. Ketika tim penembak jitu akan menembak, ada warga sipil yang melintas dan diperiksa oleh tentara Rusia. Tapi tidak lama kemudian mereka mendapatkan momen yang tepat untuk menembak. Dalam waktu singkat, penembak jitu Ukraina berhasil menghabisi tentara Rusia di perbatasan. Sang komandan mengucapkan selamat untuk Raven karena Raven sudah berhasil menyelesaikan tugas pertamanya. Чисто. Вітаю з твоїм першим успішним завданням. Ketika kembali ke markas, Raven mencari rekannya yang bernama Klim dan Dunay. Tapi ternyata Klim dan Dunay sedang ditugaskan untuk mengintai pergerakan tentara Rusia di perbatasan. Saat itu, seorang penembak jitu Rusia bernama Seri juga sedang mengintai Klim dan Dunay di perbatasan. Sebelum menembak, Seri merekam aksinya lewat ponselnya. Klim tewas tertembak, tapi Dunay berhasil lolos. Malam harinya, sang komandan diperintahkan atasannya untuk menduduki perbatasan sepenuhnya. Komandan juga diperintahkan untuk menghabisi penembak jitu Rusia yang ada di perbatasan. Pagi dini hari, tim penembak jitu segera bergerak menuju perbatasan. Sesampainya di perbatasan, Raven memasang beberapa ranjau di area yang sering dilewati oleh tentara Rusia. Setelah itu, tim penembak jitu berkamuflase dengan rerumputan. Tidak lama kemudian, Raven melihat beberapa tentara Rusia melintas. Ketika tentara Rusia memasuki area yang sudah dipasangi ranjau, Raven langsung menjalankan aksinya. Огонь. Setelah serangan itu, Rusia mengerahkan pasukan serta kendaraan lapis baja menuju ke perbatasan. Seri diperintahkan atasannya untuk mengamankan area yang akan dilintasi konvoi tersebut. Sementara di perbatasan, Raven yang sedang mengintai pergerakan tentara Rusia melihat dua tentara Rusia yang sudah membunuh istrinya. Raven meminta izin komandannya untuk menembak mereka. Tapi komandan melarangnya karena misi mereka hanya untuk menghabisi penembak jitu Rusia. Raven yang ingin membalas dendam kematian istrinya tidak memperdulikan larangan komandannya. Кот зелений, стріляю. Це наказ. Karena aksinya itu, kini posisi mereka diketahui oleh Seri. Tidak berselang lama, Seri berhasil menembak sang komandan. Ketika Raven berusaha membawa jasad komandannya kembali ke markas, Raven dihujani serangan mortir. Untungnya Raven berhasil membawa jasad komandannya kembali ke markas. Raven menyesal karena perbuatan cerobohnya sang komandan pun harus tewas. Kolonel memerintahkan Raven untuk membalaskan dendam kematian sang komandan. Я тебе викличу. І ти розберешся з цим. Keesokan harinya, Raven ditugaskan untuk menghabisi dua penembak jitu Rusia yang sedang berjaga di area pembuangan sampah. Raven berhasil menghabisi satu penembak jitu yang berkamuflase dengan tumpukan sampah. Setelah itu, Raven menghabisi penembak jitu yang tersisa. Setelah menjalani tugas itu, Raven dan penembak jitu lainnya dikumpulkan. Intelijen sudah memberikan informasi kalau penembak jitu Rusia bernama Seri sudah menewaskan 5 penembak jitu mereka termasuk Klim dan sang komandan. Dalam menjalankan aksinya, Seri menggunakan senapan dan peluru yang sangat canggih. Kolonel memberikan misi untuk menyerang pasukan Rusia di area pabrik kimia. Para penembak jitu Rusia termasuk Seri juga ada di sana. Kolonel menjelaskan strategi penyerangan dan membagi tugas. Kolonel akan menembakkan senjata mesin sebagai pengalihan. Sementara tim penembak jitu akan melindungi tim serbu dari arah belakang. Sedangkan Raven ditugaskan masuk ke dalam gedung-gedung di pabrik untuk menghabisi Seri. Всім ясно? Готуйтесь. Raven merayap perlahan mendekati area pabrik. Sementara tim penembak jitu sudah di posisi masing-masing. Di dalam sebuah gedung di pabrik, Seri juga sudah bersiaga dengan penembak jitu lainnya. Raven berhasil masuk ke area pabrik dan langsung menghabisi tentara Rusia yang terlihat.
Tim penembak jitu juga sudah membidik target mereka masing-masing. Setelah itu, kolonel memberikan aba-aba dengan menembakkan senjata mesin. Tim penembak jitu langsung menembak secara bersamaan. Strategi itu berhasil membuat penembak jitu Rusia kebingungan. Sementara Raven terus bergerak menelusuri setiap gedung di pabrik. Hingga akhirnya Raven berhasil menemukan Sherry dan penembak jitu lainnya. Tidak lama kemudian, satu kendaraan militer pasukan Rusia datang ke pabrik. Tim penembak jitu Ukraina langsung menembaki mereka semua. Dalam waktu singkat, tim penembak jitu Ukraina berhasil menghabisi satu kendaraan militer pasukan Rusia tersebut. Dan akhirnya Raven dan pasukan Ukraina berhasil memenangkan pertempuran di area pabrik. Setelah menyelesaikan misi itu, Raven mengunjungi makam istrinya. Meskipun Raven sudah membalaskan dendam kematian istrinya, Raven tetap merasa hal itu tidak cukup untuk mengurangi rasa kesedihan kehilangan istrinya. Setelah itu, Raven kembali ditugaskan untuk mengintai pergerakan tentara Rusia yang berusaha memasuki wilayah Ukraina. Raven terus melanjutkan tugasnya sebagai penembak jitu demi membela negaranya. Terkait adanya propaganda atau tidak, film ini sangat menarik di mana ceritanya justru memperlihatkan bahwa masih ada orang di dunia ini yang menganut paham pasifisme, meski pada akhirnya harus ikut berperang demi harga diri sebuah bangsa. Semoga film ini bisa memberikan pelajaran berharga untuk kita semua.